Little bit of bitch could have been my friend. Now you better walk, 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 bitch. Let's go right on with the plan and what black I do can eat. Look at all the robot. Let's go eat. Ajarin dong Tinky, Winky, Dipsy, Lala, Sepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dian Kalista, sering dipanggil Dian. Saya dari SMK Muhammadiyah Tunu Jajar dari kelas 11 di KVA dengan Bapak Guru Pak Sri Widodo Eskom. Saya di sini akan membahas materi tentang foto primer. Jadi buat teman-teman masih bingung nih, foto primer ini apa sih Kak? Jadi foto primer ini adalah seperti wedding fotografi, interior dan lain sebagainya. Ketika kita merintis suatu brand, suatu produk, dan kita meluncurkan ke pasaran, tidak mungkin sekali masyarakat sudah mengenali brand kita, dan tidak mungkin sekali brand kita sudah besar namanya di masyarakat dan di pasaran. Jadi buat teman-teman, bisa sekali brand itu besar, tapi butuh proses, butuh waktu, butuh perjuangan yang sangat banyak, sangat besar, step by step yang kita harus lalui. Tidak instan membesarkan brand semudah itu di masyarakat. Saat kita membangun brand dan akan meluncurkan ke pasaran, umumnya kita melalui 4 fase, dan 4 fase ini yang saya akan jelaskan kepada kalian dengan secara rinci. Jadi buat teman-teman harus simak ya videonya. Yang pertama adalah fase introduction, fase perkenalan. Ini adalah perkenalan brand, perkenalan jasa, perkenalan bisnis kita ke pasaran, ke masyarakat. Ini adalah hal yang paling penting, paling basic yang kita harus lakukan. Dan situasi apa aja sih yang kita harus tahu? Yang pertama, di fase ini kita pasti mendapatkan keuntungan yang sangat rendah, karena tujuan kita ini adalah memperkenalkan produk, memperkenalkan brand ke pasaran. Karena tidak mudah sekali hal itu bisa berjalan dengan lancar, karena yang kita tuju adalah klien. Dan di sinilah kita akan memanfaatkan untuk mengambil hati para masyarakat, para pasaran ke brand kita. Dan kita akan memberi keunggulan kita ini apa sih, kita akan memberi agar gimana caranya kalian itu bisa percaya dengan kita. Strategi di fase yang pertama apa sih Kak? Apa sih kok nggak di-spill dong gitu kan? Jadi di fase yang pertama ini kita mengumpulkan portofolio sebanyak-banyaknya. Kita bisa kerjasama dengan teman, bisa teman dengan pacarnya, kita video terus kita upload ke sosial media. Dan di sini adalah pentingnya sosial media. Sosial media ini sangatlah penting untuk brand. Nah, di zaman digital ini, kalau kita bisnis tidak diimbangi dengan sosial media, akanlah susah, akanlah sulit. Nah, maka dari itu, suatu brand harus mempunyai sosial media tersendiri, seperti IG, TikTok, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Apa sih fungsi sosial media ini? Ya, agar tahu pasaran lebih jauh tentang brand kita. Jadi, seperti itu fungsinya sosial media dalam bisnis. Fase yang kedua adalah fase growth. Disinilah brand kita mulai puncak-puncaknya. Disinilah brand kita mulai dikenal dengan banyak orang. Disinilah brand kita followersnya banyak. Nah, di sini juga kita memanfaatkan nih peluang. Gimana caranya pasaran percaya sekali dengan brand kita, mulai tertarik dengan brand kita. Situasi di fase yang kedua. Di sini jangan kaget buat teman-teman yang memulai bisnis baru dan berada di fase yang kedua. Jadi di sini banyak sekali oknum-oknum yang sudah mengikuti jejak kalian, mengcopy bisnis kalian, karena kan bisnis kalian ini sudah kalian upload di sosial media, pasti banyak sekali yang mengikutinya. Jadi di sini kreativitas kalian diuji, diasah, dikembangkan. Gimana caranya
pasaran itu mulai tertarik lagi dengan kalian, bisnis kalian, brand kalian, gimana cara kita memodifikasi nih yang ada di brand kita nih, dimodifikasi lagi, lebih bagus lagi, lebih bermanfaat lagi gitu kan. Strategi yang di fase kedua adalah skill up. Nah, fungsinya apa sih Kak? Fungsinya adalah untuk audiens yang luar, yang jauh, tahu dengan brand kita, karena penting banget kan ya. Terus yang kedua adalah investasi branding. Nah, jadi kita kalau mempunyai brand itu harus mempunyai ciri khas, harus mempunyai pembeda. Kalau seandainya kita keingat videografi nih, oh brand ini kakak ini bagus banget karena videonya bagus-bagus, karena ownernya ramah banget gitu kan. Kita harus berikan yang terbaik kepada pasaran, kepada masyarakat. Fase yang ketiga adalah fase maturity. Fase ini adalah fase matang-matangnya brand kita, puncak-puncaknya brand kita. Tapi jangan heran, setiap bisnis itu kan pasti ada naik turunnya ya, pasang surutnya. Jangan heran kalau masyarakat itu juga bosan dengan brand kita gitu kan. Banyak sekali oknum-oknum juga mengikuti, menggeluti bisnis yang seperti kita. Jadi di sini adalah kreativitas kita yang mulai diuji, dikembangkan lagi agar bisnis kita ini tidak turun, tidak bangkrut, dalam arti seperti itu ya. Di sini banyak sekali oknum-oknum, persaingan semakin ketat, maka dari itu kita harus mempunyai strategi, harus benar-benar matang, dan kita harus berpikiran referensi yang banyak, berpikiran yang jernih. Strategi di fase yang ketiga ini. Nah, di fase ini kita strateginya itu harus banyak-banyak inovasi, banyak-banyak evaluasi. Penting banget evaluasi di bisnis nih, untuk pengalaman kita ke depannya, untuk tambah-tambah gitu kan. Nah, di sini ini banyak sekali. Jangan kaget ya buat teman-teman yang bisnisnya banyak. Tiru-tiru ya Kak, kok ini sama nyamain ya gitu. Enggak usah. Kita di sini akan mengembangkan lagi kreativitas kita, harus dikembangkan, harus dimodifikasi, harus gimana caranya masyarakat, pasaran itu tertarik lagi dengan brand kita. Fase yang keempat adalah fase deleaching nih. Ini fase yang paling terakhir. Fase ini biasanya brand kita sudah tidak puncak-puncaknya lagi nih, sudah mulai surut di pasaran. Nah, di sini apa sih yang kita harus siapkan? Apa sih yang kita harus persiapkan untuk brand kita nih? Kuncinya adalah inovasi dan kreasi kita. Gimana caranya kita mengambil hati pasaran lagi ke kita dengan cara inovasi sebanyak-banyaknya. Strategi di fase yang keempat nih, sama banget nih strategi fase keempat dan fase ketiga. Tidak lain dan tidak mungkin adalah inovasi dan kreasi, mental yang kuat, harus ada pembeda setiap brand itu. Kita memulai bisnis itu tidak bisa di atas dan tidak bisa di bawah terus. Kita pasti ada naik turunnya. Dan bagaimana caranya kita mengatasi hal tersebut? Gimana sih caranya bisnis kita bisa stabil? Nah, jadi kita juga bisa menceritakan, bisa membagi-bagi ide, atau kita bisa mix idenya dengan bisnis lain, atau enggak kita collab nih sama bisnis, atau gimana caranya biar kita tuh tidak ketinggalan zaman. Nah, di sini kita mengambil relasi, mengambil ide-ide baru bisa dari sosial media seperti YouTube dan IG, TikTok. Karena kita membangun brand kalau tidak diimbangi dengan sosial media sangatlah susah. Bisa, tapi sangatlah susah. Karena di zaman sekarang ini apa-apa sosial media gitu kan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.